Dear people of tomorrow, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lisyata Syaridzaldi yang tahun ini diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2022-2023. Selamat datang di GO Series 4, episode 3. Pada kali ini kami sudah bersama dengan Dr. Cut yang berasal dari RSCM. Selamat malam Dr. Cut. Selamat malam. Ya, dan pada malam ini kami akan membahas mengenai beberapa hal seputar dengan penyakit langka. Nah, oleh karena itu mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita boleh Dokter Cut untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dokter. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cut Nurul Hafifah. Saya dokter spesialis anak, subspesialisasi nutrisi dan penyakit metabolik. Saat ini saya banyak atau ikut berkecimpung menangani anak-anak dengan penyakit langka. Yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Indonesia, di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Juga di Human Genetic Research Center IMERI FKG. Baik, Dokter Cut, terima kasih banyak untuk kesediaannya dalam menjadi narasumber pada GO Talk kali ini. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama, kita akan langsung masuk ke fundamental terlebih dahulu di dok, mengenai sebetulnya apa pengertian penyakit langka yang berlaku di Indonesia itu sendiri, dok. Baik, penyakit langka adalah penyakit yang jarang dijumpai. Definisinya di Indonesia ini saat ini adalah bila penderitanya kurang dari 2.000 orang. Nah, karena di Indonesia belum ada pemeriksaan genetik dan newborn screening, oleh karena itu data pastinya mengenai berapa jumlah penyakit langka atau berapa penderita penyakit langka saat ini belum banyak ya. Oleh karena itu kita menggunakan angka absolut, yaitu kurang dari 2.000 orang. Baik, terima kasih dokter. Kemudian untuk mengenai tadi selain dari definisinya juga, sebetulnya bagaimana persebaran dan juga prevalensi dari penyakit langka ini di Indonesia, dok? Baik, sebetulnya penyakit langka itu ada di seluruh Indonesia ya. Data kita juga pasien penyakit langka itu ada mulai dari Aceh, kemudian Kalimantan, Jawa tentunya banyak, kemudian dari Bali, Nusa Tenggara, hingga dari Papua, Sulawesi, dan Maluku ya. Cuma karena keterbatasan dalam hal diagnostik, dokter yang bisa menangani pun terbatas, pengenalan penyakit ini jadi terbatas, kemudian biaya pemeriksaan yang mahal. Saat ini memang diagnostik itu terpusat di kota-kota besar ya, terutama di Jakarta. Oleh karena itu makanya penderita penyakit langka saat ini yang paling banyak adalah di Jakarta ya datanya. Tapi satu persatu makin banyak penderita penyakit langka yang mulai terdiagnosis di daerah-daerah. Baik dokter, kemudian berkaitan dengan jenisnya nih dok, sebetulnya jenis penyakit langka apa yang banyak prevalensinya muncul dari hasil diagnostik yang dilakukan seperti itu? Oke, baik. Kalau data di Pusat Penyakit Langka, saat ini kami mendata penyakit-penyakit genetik dan metabolik. Yang paling banyak itu adalah sejauh ini lysosomal storage disease, ya. Itu adalah kelainan pada penumpukan pada lisosom, yaitu organel yang ada di dalam sel. Organel ini berfungsi untuk metabolisme zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, karena enzim tidak ada, maka menumpuk. Nah, itu jenis penyakitnya banyak. Nah, sejauh ini adalah penyakit yang paling banyak saat ini kami tangani di Pusat Penyakit Langka. Menurut pandangan dokter Cut sendiri sebagai tenaga kesehatan, dari masyarakat umum sendiri ataupun mungkin juga dari nakes-nakes yang ada di luar sana, bagaimana pemahaman dan juga pengetahuannya seputar penyakit langka ini, dok? Ya, penyakit langka sendiri sebetulnya belum menjadi kurikulum yang belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran secara terstruktur begitu ya, sehingga masih banyak tenaga kesehatan yang belum terinformasi mengenai penyakit langka ini gitu. Oleh karena itu harapannya sih sebetulnya dengan memasukkan informasi-informasi ini lewat organisasi mahasiswa seperti AMSA contohnya, semoga semakin banyak tenaga kesehatan muda-muda yang
makin aware tentang penyakit langka. Juga di pendidikan spesialis dan subspesialis sekarang semakin terstruktur dalam hal pendidikan mengenai penyakit langka ini, supaya memang semakin banyak tenaga kesehatan yang tahu tentang hal ini. Data di Pusat Penyakit Langka saat ini menunjukkan bahwa seorang pasien yang terdiagnosis di Pusat Penyakit Langka itu rata-rata butuh waktu cukup lama, bisa sampai 10 tahun yang paling lama ya untuk terdiagnosis, dan butuh pindah-pindah dokter itu sekitar 8 dokter baru sampai dengan terdiagnosis. Jadi memang suatu diagnostic journey untuk penyakit langka itu cukup menghabiskan biaya dan waktu ya. Baik dokter, kemudian balik lagi dok untuk pengobatannya sendiri. Kalau misalkan pengobatan penyakit langka sendiri kan kalau misalnya dari yang kami ketahui hanya 5% ataupun juga kurang yang sebetulnya disetujui dari masing-masing jenis penyakit langkanya juga untuk pengobatannya. Nah sebenarnya untuk di Indonesia sendiri nih dok, sistem penyediaan pengobatan ataupun juga mungkin sistematisnya untuk tata laksana dari penyakit langka ini seperti apa ya dok? Baik. Betul sekali, hingga saat ini baru 5% penyakit langka yang sudah ada obatnya, tetapi penelitian itu terus berlangsung ya. Semakin kesini semakin banyak company yang tertarik untuk mengembangkan pengobatan untuk penyakit langka. Meski demikian, walaupun misalkan obatnya sudah ada, belum tentu bisa masuk ke Indonesia dan belum tentu di-cover oleh asuransi kesehatan nasional ya. Jadi oleh karena itu memang masalah yang dihadapi oleh pasien penyakit langka ini masih banyak selain dari ketersediaan obat ya. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang tanda kutip tidak bisa diobati, yang tidak bisa istilahnya sembuh sempurna, contohnya misalkan kelainan kromosom begitu ya, itu kan tidak ada obat untuk menyembuhkan. Nah, itu yang penting adalah pengobatan suportif, artinya mendukung supaya seorang anak dengan penyakit langka ini tetap bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Contohnya misalkan nutrisinya dijaga dengan baik, kemudian distimulasi, bila perlu alat bantu dipersiapkan, bila perlu latihan misalkan terapi rehabilitasi itu didukung dengan dukungan jaminan kesehatan yang baik, sehingga anak itu bisa tetap menjadi individu yang bermanfaat. Baik dokter, terima kasih. Untuk saat ini, sebetulnya sampai mana tata laksana tersebut yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional dok? Apakah ada yang ditanggung atau masih belum sama sekali? Baik, yang pertama untuk diagnostik saja, pemeriksaan yang standar seperti pemeriksaan kromosom itu belum tersedia di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan ya. Jadi saat ini baru satu rumah sakit vertikal yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut yang di-cover. Walaupun sebenarnya sudah banyak rumah sakit lain yang menyediakan layanan pemeriksaan kromosom misalkan seperti itu. Dan untuk pemeriksaan yang lebih kompleks, yang lebih advance lagi, contohnya pemeriksaan microarray, pemeriksaan genetik, itu sama sekali belum di-cover oleh jaminan kesehatan nasional. Kemudian untuk pengobatan sendiri, contohnya misalkan formula medis khusus untuk kelainan metabolis bawaan itu hingga kini itu belum ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. Ini sedang dalam proses pengusulan agar formula ini bisa ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. Kemudian obat-obatan lain seperti terapi genetik, kemudian terapi enzim, itu juga masih belum di-cover oleh jaminan kesehatan. Hingga saat ini skemanya masih berupa campuran donasi dan jaminan kesehatannya digunakan untuk rawat inapnya seperti itu. Alat bantu dengar contohnya itu juga masih belum di-cover sepenuhnya oleh jaminan kesehatan. Mengusulkan kepada beberapa kementerian agar
ini bisa dipermudah juga sampai saat ini masih dalam proses ya. Jadi masih ada beberapa hambatan-hambatan yang masih terus diperjuangkan untuk pasien-pasien penyakit langka. Baik dokter, mungkin selanjutnya dok, mengenai tadi dokter sudah menyebutkan juga bahwa banyak penelitian-penelitian dan juga mungkin perusahaan swasta sudah mulai tertarik dalam pengobatan penyakit langka ini sendiri dok. Dari pemerintah sendiri mungkin bagaimana mungkin andil ataupun juga dukungannya dok terhadap untuk mendukung jalannya riset kesehatan seputar penyakit langka ataupun mungkin pengobatan yang sudah sedang dijalankan seperti itu. Ya. Indonesia saat ini masih dalam tahap yang sangat dasar. Artinya untuk riset pengembangan obat itu pengembangan obat penyakit langka ya, itu masih belum banyak perusahaan Indonesia yang tertarik untuk melakukan hal tersebut. Saat ini yang mungkin sudah mulai ada geraknya itu adalah untuk pemeriksaan genetik ya, semakin banyak yang merasakan pentingnya pemeriksaan genetik ini, terutama setelah pandemi kemarin, paham tentang PCR itu sangat penting begitu ya, sehingga sekarang sudah banyak yang aware tentang hal ini gitu. Mungkin harapannya sih ke depan pandemi mereda, buktinya adalah pemeriksaan genetik akan lebih banyak bisa digunakan untuk pasien-pasien penyakit langka gitu. Terutama pada penderita penyakit langka ini memiliki suatu butuh beberapa jenis penyakit butuh formula susu khusus dok untuk sebagai suplai nutrisi mereka. Nah untuk penyediaannya sendiri saat ini di Indonesia seperti apa ya dok, kurang lebih apakah boleh diberi penjelasan seperti ini? Baik. Ketersediaan formula medis khusus untuk penyakit langka juga saat ini masih menjadi kendala ya. Saat ini baru ada 4 penyakit langka yang butuh formula medis khusus yang sudah tersedia formulanya. Sehingga masih banyak sebetulnya penyakit-penyakit lain yang bisa diterapi dengan formula medis khusus tetapi belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu biasanya kami mesti mendatangkan melalui Special Access Scheme. Dan masih dibayar dari out of pocket, jadi artinya tanggungan dari orang tua ya, belum masuk ke jaminan kesehatan nasional. Harapannya ke depannya ini sedang diusulkan melalui usulan Formas agar formula ini bisa menjadi obat untuk anak-anak dengan penyakit langka yang bisa diterapi dengan formula medis khusus. Baik dokter, mungkin untuk menutup dok, apakah dokter Cut ada harapan ataupun yang disampaikan kepada publik? Baik, harapannya yang pertama mudah-mudahan generasi masa depan tenaga kesehatan Indonesia semakin tertarik dengan penyakit langka, setidaknya paham mau merujuk kemana ya, karena sekarang sudah ada pusat penyakit langka di Indonesia di RSCM. Kemudian yang kedua harapannya adalah mudah-mudahan pemeriksaan genetik itu bukan lagi menjadi pemeriksaan yang langka ya, karena pemeriksaan ini sangat penting untuk mendiagnosis. Kalau diagnosisnya tepat, tentunya tata laksananya tepat, bukan hanya kira-kira. Kemudian di tata laksana seadanya kita bisa sampai dengan yang definitif. Kedepannya mudah-mudahan terapi yang tepat, definitif seperti terapi gen untuk penyakit yang bisa diobati dengan terapi gen itu bisa bermanfaat untuk pasien-pasien penyakit langka di Indonesia. Baik dokter Cut, dengan tadi mungkin pertanyaan terakhirnya sudah ditanyakan mengenai harapan dokter ke depannya, kami harap juga awareness baik itu publik maupun juga tenaga kesehatan yang menonton video ini nantinya bisa juga lebih meningkat ya dok ya dengan adanya video ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada dokter Cut untuk meluangkan waktunya dalam GO Talk episode kali ini. Semoga ilmu yang dokter sampaikan walaupun singkat ini juga dapat bermanfaat kepada penontonnya dok. Terima kasih, semoga sukses. Baik, terima kasih banyak dokter Cut.